Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan pendanaan. Sebelum kita ke materi, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Uswatun Hasanah dengan NIM 36. Yang kedua ada Anggi Saluna dengan NIM 39. Yang ketiga saya sendiri dengan NIM 42. Sebelum kita ke materi, ada topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian modal, yang kedua ada sumber modal, yang ketiga yaitu pendanaan hutang, yang keempat ada pendanaan ekuitas, yang kelima ada investasi bisnis. Oke, kita akan memasuki topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian modal. Pengertian modal adalah faktor utama yang tersedia dalam perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis, modal bisa dikatakan sebagai aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis yang bisa berbentuk uang maupun barang yang bisa dikonversikan ke dalam satuan mata uang. Topik pembahasan yang kedua yaitu sumber modal. Sumber modal dibedakan menjadi dua, antara lain sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah modal yang didapatkan dari usaha yang dibangunkan sendiri. Modal bisa diambil melalui laba, ditahan, serta akumulasi penyusutan. Contohnya bisa berasal dari penjualan. Memang pendanaan internal ini adalah praktik lebih sulit karena memiliki keterbatasan dan peningkatan sangat jarang terjadi. Yang kedua yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal adalah modal yang bisa didapatkan dari berbagai macam cara di luar perusahaan. Misalnya, pinjaman dari bank atau peminjaman lain, koperasi, melalui pemodal investor dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendanaan yang sumbernya dari eksternal perusahaan. Nah, kita sudah tahu arti dari pendanaan sendiri yang merupakan suatu cara untuk memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan, organisasi maupun proyek. Nah, jenis pendanaan eksternal yang akan kita bahas ada dua model. Yang pertama dalam bentuk utang dan yang kedua dalam bentuk ekuitas. Pertama, kita akan membahas tentang pendanaan utang atau biasa disebut dengan debt financing. Nah, dalam pendanaan utang ini ada tiga cara yang biasanya dilakukan. Yang pertama, pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, mekanisme dari pendanaan ini di mana perusahaan nantinya akan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan komersil ataupun lembaga keuangan lainnya. Nah, ketika mengajukan pinjaman, biasanya perusahaan peminjam ini harus memberikan rencana keuangan yang menyebutkan proyeksi pendanaan dan juga beban di masa depan secara terperinci. Hal tersebut akan digunakan oleh pihak pemberi dana pinjaman sebagai penilaian kelayakan yang biasanya dilihat dari beberapa faktor. Biasanya itu dari rencana penggunaan dana, dari kondisi keuangan perusahaan, dan juga bisa dari jaminan yang digunakan untuk mendukung pinjaman. Cara yang kedua yakni dengan menerbitkan obligasi. Cara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dari menerbitkan obligasi yang dimiliki. Obligasi ini merupakan sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Beberapa perusahaan lebih memilih untuk mencari pinjaman dengan cara ini karena biasanya suku bunganya bisa menjadi lebih rendah. Yang ketiga, dengan menerbitkan surat berharga. Beberapa perusahaan juga bisa memilih untuk menerbitkan surat berharga atau biasa disebut dengan commercial paper, di mana surat berharga ini merupakan sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan ini dalam keadaan baik dan waktu jatuh tempo normalnya antara 3 sampai dengan 6 bulan. Yang kedua yakni pendanaan ekuitas atau biasa disebut sebagai equity financing. Cara yang bisa dilakukan dalam pendanaan ekuitas ini ada dua. Yang pertama saldo laba ditahan, yang kedua dengan menerbitkan saham. Cara yang pertama dengan saldo laba ditahan ini perusahaan dapat memperoleh pendanaan ataupun modal dengan cara menahan laba ataupun tidak membagikannya. Bisa juga dibagikan tetapi secara dividen kepada para pemilik saham. Yang kedua dengan menerbitkan saham.
Nah, saham yang diterbitkan ini bisa berupa saham biasa ataupun saham preferred. Untuk lebih mengetahui tentang pendanaan utang dan juga pendanaan ekuitas ini, kita bisa mempelajarinya dari persamaan dan juga perbedaan antara keduanya. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaannya. Pendanaan ini sama-sama merupakan pendanaan dengan sumber eksternal karena dia berasal dari luar perusahaan. Yang kedua, pendanaan ini tidak masuk ke dalam suatu manajemen bisnis ataupun perusahaan. Dan yang ketiga, pendanaan ini sama-sama pastinya menghasilkan modal ataupun dana untuk perusahaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perbedaan antara pendanaan utang dan juga pendanaan ekuitas. Di slide yang sudah tampil ini ada tabel yang menjelaskan tentang perbedaan antara keduanya. Nah, perbedaan yang pertama nih, untuk yang pendanaan utang, dia tidak terjadi perubahan akan kepemilikan saham, sedangkan untuk yang pendanaan ekuitas, dia terjadi perubahan akan kepemilikan saham. Nantinya ini akan istilahnya berkaitan dengan perbedaan yang ketiga. Nah, perbedaan yang kedua, untuk yang pendanaan utang, investor ataupun kreditur ini berhak atas pengembalian utang pokok beserta bunganya. Sedangkan untuk pendanaan ekuitas, investor ini berhak akan laba dari saham yang sudah ditanamkan. Jadi, kalau yang pendanaan utang, investor ini berhak atas pembayaran utang dan juga bunganya. Untuk yang pendanaan ekuitas, investor ini berhak akan laba yang diperoleh atas saham yang sudah dia tanam. Dan perbedaan yang ketiga yaitu untuk yang pendanaan hutang tidak mempengaruhi pada kontrol ataupun kepemilikan akan perusahaan karena dia sifatnya utang. Untuk yang pendanaan ekuitas, semakin besar saham ataupun investasi yang diberikan, maka kontrol atau kepemilikan akan perusahaan juga akan semakin besar. Jadi, kontrol ataupun kepemilikan perusahaan ini diatur oleh besarnya saham dari investor-investor yang melakukan penanaman modal di sana. Semakin besar modal yang ditanam, maka kontrol ataupun kepemilikan akan perusahaan juga akan semakin besar. Selanjutnya, untuk yang pendanaan utang, dia tidak terlalu sulit. Perusahaan ini hanya perlu memenuhi penilaian kelayakan yang biasanya dilihat dari rencana penggunaan dana, kondisi keuangan perusahaan, dan juga jaminan pinjaman. Sedangkan untuk pendanaan ekuitas, dia itu cara mendapatkannya lebih sulit karena biasanya perusahaan ini dilihat dari potensi yang dimiliki. Karena para investor ini melihat potensi akan kemampuan dia untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan. Dan yang terakhir yaitu untuk pendanaan utang, dia ada tenggat waktu yang diberikan untuk pelunasan utang, tergantung pada kesepakatan dua belah pihak. Nah, untuk yang pendanaan ekuitas, ini investor tidak mencari hasil yang cepat. Jadi seperti mengikuti saja alur dari perusahaan asalkan hasilnya maksimal dan bisa memperoleh keuntungan seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu investasi bisnis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari investasi bisnis. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan harapan pada waktu nanti, pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Investasi dilakukan dengan syarat dan persetujuan tertentu oleh suatu perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk investasi. Untuk yang pertama yaitu investasi aktiva real. Investasi aktiva real ini merupakan sebuah investasi yang dilakukan oleh seseorang yang bentuknya kasat mata atau bisa dilihat wujud fisiknya. Contohnya yaitu seperti berinvestasi emas, logam mulia, tanah maupun properti lainnya. Untuk yang kedua ada investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial ini dilakukan dan bentuknya merupakan dokumen berharga atau surat-surat penting. Contohnya yaitu deposito, saham, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi. Untuk jenis investasi yang pertama yaitu investasi berdasarkan aset. Investasi ini digolongkan dari kekayaan atau modal yang dimiliki oleh seseorang. Investasi ini berdasarkan aset juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada real asset, yang investasi ini dengan wujud bangunan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Yang kedua ada financial asset yang berbentuk dokumen. Untuk yang kedua yaitu ada investasi berdasarkan pengaruh. Untuk investasi ini adalah investasi yang berlandaskan beberapa faktor yang berpengaruh ataupun tidak ada di sebuah kegiatan berinvestasi. Sama seperti jenis investasi sebelumnya, yaitu investasi berdasar pengaruh juga dibagi menjadi dua jenis. Yang ketiga ada investasi autonomous. Investasi jenis ini merupakan investasi yang tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan seseorang. Dengan kata lain bersifat spekulatif, misalnya membeli surat atau dokumen berharga. Yang keempat ada investasi incurs. Berbeda dengan investasi autonomous, jumlah permintaan barang maupun jasa dan tingkat pendapatan berpengaruh ketika ingin melakukan investasi ini. Contoh dari investasi incurs adalah penghasilan transitori, penghasilan yang didapatkan di luar bekerja, misalnya bunga. Untuk yang kelima ada investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Jenis investasi ini merupakan investasi yang berdasar pada asal-usul dari hasil investasi. Investasi ini pun terbagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang sumbernya adalah dari modal asing dan investasi yang sumbernya dari dalam negeri. Untuk yang keenam yaitu ada investasi berdasarkan bentuk. Investasi ini berdasar dengan cara seseorang untuk menanam investasi. Sama seperti yang lain, investasi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada investasi portofolio, di mana investasi ini dilakukan lewat pasar modal dan instrumennya adalah surat berharga, misalnya obligasi dan saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari investasi. Untuk yang pertama yaitu membesarkan suatu usaha. Nah, investasi identik dengan keuntungan berupa uang, akan tetapi jangan salah, dengan melakukan investasi memiliki kegunaan yang lain, yaitu salah satunya memperbesar suatu usaha, keperluan di bidang sosial, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu mendapatkan pemasukan tetap. Apabila kita menanamkan modal misalnya di suatu perusahaan, maka otomatis kita akan memiliki hak mendapatkan beberapa persen keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan begitu kita akan selalu menerima keuntungan dari modal yang kita tanamkan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada berkurangnya saingan. Dengan kita memulai berinvestasi, kita juga dapat mengurangi jumlah saingan atau kompetitor perusahaan lain yang memiliki bidang usaha atau perusahaan yang sama. Yang keempat, yaitu jaminan dalam berbisnis. Jika kita menanamkan modal kepada supplier, ada jaminan bahwa bisnis kita nantinya tidak akan mengalami kekurangan bahan-bahan baku di kemudian hari dan dapat terus mempunyai pasar guna menjual produk yang kita pasarkan. Dengan begitu kita tidak akan mengalami kerugian. Kita akan membahas mengenai manfaat dari investasi. Nah, untuk manfaat investasi yang pertama yaitu ada aset yang meningkat. Berdasarkan pengertian investasi, dikatakan bahwa tindakan menanam modal ini dapat memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, jika kita membeli tanah saat ini untuk investasi, lalu kita akan menjualnya di masa yang akan datang dengan nilai berkali-kali lebih tinggi dibandingkan harga ketika kita membeli untuk pertama kalinya. Ini karena harga tanah yang akan terus naik. Yang kedua yaitu memenuhi berbagai kebutuhan. Banyaknya kegiatan investasi yang dilakukan pada saat ini umumnya bertujuan untuk mendukung segala kebutuhan di masa depan. Contohnya adalah dengan menginvestasikan emas. Nah, menginvestasi emas ini tujuannya agar dapat dijual kembali beberapa tahun kemudian dan dapat keuntungan yang berkali-kali lipat digunakan untuk kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu menjadi lebih hemat. Ketika seseorang melakukan kegiatan investasi atau menanam modal, uang yang dimiliki akan digunakan untuk hal yang lebih mendesak atau lebih penting. Dengan begitu, orang yang melakukan kegiatan investasi cenderung lebih berhemat dibandingkan mereka yang tidak berinvestasi.
Yang keempat yaitu tidak terikat utang. Apabila seseorang memiliki gaya hidup sederhana dan selalu hemat, sudah jelas orang tersebut tidak akan berurusan dengan masalah hutang piutang yang merugikan. Dampak positif dan tidak adanya hutang akan membuat perekonomian seseorang menjadi lebih baik.